Karena kalau itu di depan mata saudara, dan engkau sadar sebagai manusia Anda powerless. Kalau itu kuasa milikmu, engkau boleh gunakan semaumu. Ingin saya buat begitu saudara. Tapi Anda tahu Anda powerless. Tergantung dia yang powerful. Cuman kita saluran. Kalau dia nggak kerja, nggak ada terjadi apa-apa saudara. Udah ketika Anda tahu ketika altar call itu ribuan orang maju ke depan. Itu juga pemandangan yang luar biasa. Orang bukannya 1, 2 tapi ribuan lari. Lagu Via Dolorosa itu powerful sekali dan Tuhan urapi luar biasa. Itu orang ribuan maju. Saya sudah tegang, udah doakan semua selesai saya doakan. Terus saya bilang, counselor doakan. Di depan kan katanya nggak ketahuan kalau sedang bergolak. Oh dalam saya bergolaknya luar biasa saudara. Sambil saya berdoa Tuhan, saya sekarang suruh ngapain. Modelnya sudah tak ingat-ingat kalau Benin kayak apa, Morisirlo kayak apa, nggak jalan semua saudara. Gitu nggak ada. Dan tiba-tiba Tuhan tolong hambanya yang malang ini. Dan beruntung saudara. Dari ujung sebelah kiri itu ada orang lompat-lompat. Beberapa teman periksa di sana. Itu pertama terjadi orang kanker hati itu ya. Yang perutnya sampai gede, pegang sakit. Masuk di kotor dengan tandu. Tuhan sembuhkan malam itu. Dan langsung itu antri dan mujizat terjadi luar biasa. Saya belajar saudara. Apa yang saya pelajari? Saya bukan senang lihat orang mujizat, orang disembuhkan. Saya senang dengan itu. Tapi yang saya suka adalah saya melihat akan proses yang Tuhan kerjakan. Sehingga bisa mencapai titik yang seperti itu. Saya lihat Allah itu seorang jenderal perang yang luar biasa. Anda tahu, setiap KKR seperti itu ya. Orang tanya begini, siapa yang bicara? Ya kan? Siapa yang khotbah? Pembicaranya siapa? Itu pertanyaan dari orang. Dan pertanyaan dari setan juga. Orang pengen tahu, setan juga pengen tahu. Kalau orang mungkin ingin tahu, oh layak tidak dia bicara, cocok tidak untuk kepentingan itu. Atau yang lebih baik lagi, aku bisa mendoakan dia. Kalau setan dia mau tahu, untuk apa? Sikat saudara. Ngerti? Itu pergumulannya luar biasa. Sampai hari itu, orang semuanya tahu, Ibu Elizabeth yang akan berkhotbah. Jadi semua tembakan setan ke arah dia. Jadi Bu Elis jadi bempernya. Itu semua surat kaleng, telepon, teror masuk ke dia saudara. Ada yang berkata, nanti kalau dibom gimana? Ya kan sedang rame ya, orang Indonesia lagi senang buat kembang api. Bom gimana? Ya, saya bilang kalau dibom, bung, ketemu Yesus kita. Ada yang bilang, itu pemborosan. Uang seperti itu harusnya diberikan kepada orang miskin. Saya bilang, kok rasanya pernah dengar ya orang ngomong begitu? Siapa yang ngomong saudara? Nah pinter loh Anda. Kok rasanya pernah dengar? Oh, Yudas tuh kok keturunannya sampai sekarang masih ada. Kok rasanya pernah dengar tuh ya? Ilmunya Yudas tuh kok masih dengar? Saya heran ya, Yudasnya sudah gantung lama. Ini ilmunya diturunkan terus sampai sekarang. Ada yang ngomong macam-macam, ini nggak tepat lah politik seperti ini. Luar biasa. Tapi orang yang belajar untuk mendengar Tuhan dan mengikutinya, Anda akan belajar Allah tetap luar biasa. Amen. Dan ini yang saya perhatikan, sampai saat terakhir, tidak ada orang tahu, bahkan saya juga nggak ngerti harus khotbah. Berangkat hampir nggak bawa Alkitab. Apa nggak pendeta hebat, saudara? KKR nggak bawa Alkitab itu kan, saking nggak ngertinya, betul-betul nggak ngerti. Di luar pemikiran saya. Mungkin kalau saya ngerti khotbah, minimal baju tangan panjang lah saudara. Itu pakai tangan pendek. Untung nggak pakai kaos saya. Mungkin lebih powerful kayak kaos kali ya. Gak ngerti, betul gak ngerti. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia diemin aja. Dan dia seorang panglima perang yang luar biasa. Pada saat terakhir, dia balik. Das! Setan kaget, saya kaget, semua kaget saudara. Dan Tuhan senyum-senyum di sorga. Ketika hari pertama jebol, rontok semua. Hari berikutnya tinggal meneruskan apa yang Tuhan kerjakan. Itu Tuhan saudara. Nah itu cara Anda memperhatikan pekerjaan Allah. Sebab kalau itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh saudara. Waduh, saya berkata kita akan gagal untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu mari perhatikan pekerjaan Allah. Anda dan saya akan bisa melihat seperti apa dia bekerja. Sebab kita harus makin kenal dengan Tuhan kita. Makin kita kenal dia, maka cara berpikir kita, jiwa kita makin prosper.
Pikiran, perasaan, kehendak kita akan makin luas. Kita kenal Dia sebagai Allah yang luar biasa. Kita berkata semuanya mungkin bagi Tuhan. Lalu apapun yang kita alami, kita melihat Allah sebagai pribadi yang luar biasa dan tidak akan dengan mudah digoyahkan oleh apapun. Amen, saudara. Nah, kalau Anda dan saya mau belajar dari Tuhan akan semuanya ini luar biasa. Nah, semakin kita ini makin dewasa, semakin apa yang Allah janjikan buat kita itu makin luar biasa. Kedewasaan itu sebetulnya juga tergantung dari cara berpikir kita. Jiwa yang prosper, yang berkelimpahan, menunjukkan kita ini dewasa. Coba buka ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 14, lihat pada ayat yang ke-20. Dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Lihat, pikiran itu kan di jiwa. Kalau makin luas, makin besar jiwa kita, itu menunjukkan kita makin dewasa dalam Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita dewasa dalam Dia? Galatia pasal yang keempat. Lihat Galatia pasal yang keempat. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi makin kita dewasa, makin kita cepat menerima apa yang menjadi jatah atau hak kita. Bagaimana kita dewasa? Tandanya adalah cara berpikir kita dewasa, jiwa kita dewasa. Bagaimana jiwa kita dewasa? Dengan cara kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Di antaranya dengan memperhatikan pekerjaan Allah. Bukan hanya melihat, tapi perhatikan pekerjaan Allah. Saya saksi satu lagi. Ini seru lah, saudara akan menikmatinya. Pak Yusak ngajari kita dulu ya, jangan minta-minta, tapi apa? Menghimbau. Siapa yang pernah menghimbau dengan Tuhan? Siapa yang sedang ada himbauan dengan Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Menghimbau. Siapa sedang nodong Tuhan? Angkat tangan saudara. Menghimbau ya. Menghimbau itu baik, tidak maksa. Menghimbau itu gini, Tuhan kalau boleh, ya kalau boleh, itu himbauan. Kalau dia bilang enggak ya sudah. Kalau maksa, dalam nama Yesus, aku beriman. Nah, itu nodong Tuhan itu. Tapi kalau menghimbau itu enggak ngotot. Kita hanya berkata, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh. Nah, saya masih ingat himbauan saya pertama yang cespleng, himbauan cespleng itu hampir 2 tahun yang lalu. Waktu itu bulan Agustus, saya masih ingat, atau September saya lupa, Agustus something. Lalu kemudian saya ngomong gini dengan Tuhan, ini himbauan saya. Tuhan, aku berterima kasih lah, aku diberi Panther ini sudah beberapa tahun aku pakai, nolong sekali. Tapi Tuhan, saya berkata, ini kan anak-anak makin gede. Kalau mobil satu kurang, kalau boleh, saya berkata ini menghimbau nih, kalau boleh Tuhan, tambahin dong 1 mobil lagi. Terus kalau boleh, harus jelas saudara. Sebab kalau dia iya, dapatnya Karimun kan terlalu kecil buat saya saudara ya. Walaupun Karimun itu bagus loh, sudah bisa muat pohon katanya, tapi ini kan kecil buat saya. Terlalu kecil lah ya, jadi Anda harus spesifik, menghimbau saja kan nggak ada salahnya. Gus Dur bilang, gitu aja kok, repot-repot. Wong cuma menghimbau. Jadi saya berkata, kalau boleh Tuhan, tambahin 1, kalau boleh Tuhan. Kasih dong saya ini sedan Tuhan. Kalau boleh, yang masih bagus. Gitu, komplit. Kalau sedan mogokan kan repot saudara. Dan Tuhan langsung bicara, boleh, ya, waduh,
hati saya senang sekali. Saya mampir ke tempatnya saudara kita Joshua, dan saya cerita, wah aku mau beli mobil baru. Dia tanya apa Pak, pokoknya saya bilang belum tahu, karena memang belum ada uangnya, belum ada apa-apa. Besoknya ada orang pagi-pagi jam 8, telepon saya. Lagi ngapain Pak? Makan pagi. Dia bilang, berkat datang pada waktu pagi. Itu ayat dari mana nggak tahu saya pokoknya. Dia bilang, hari ini aku transfer ke rekeningmu 20 juta. 20 juta. Saya ngomong sama istri saya gini, wah ini awan sebesar telapak tangan sudah muncul. Ini saya berkata, 20 juta. Lalu hari berikutnya, setelah beberapa hari kemudian ada George Otis datang ke sini ya. Anda masih ingat itu, beberapa Anda masih ingat. Hari berikutnya saya antar dia balik ke Jakarta. Saya kebetulan juga pikir, waduh saya mau cari mobil di Jakarta lah. Saya diantar Pak Mulyadi, waktu itu belum pindah di Semarang ya. Kami muter-muter cari mobil beberapa tempat, nggak ada yang cocok. Saudara. Siang hari istri saya telepon lagi, dia bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Itu tambahi sama orang lagi, oleh Tuhan lewat orang, berapa gede sekali, dia bilang, 60 juta. Jadi berapa saudara? 80 juta, wah hebat sekali. Terus saya ngomong Pak Mul, udah Pak Mul, cari mobil lagi. Cari, terus saya bilang, Pak saya punya Mazda nih. Apa Bapak nggak pengen lihat dulu? Senang nggak? Boleh saya lihat. Saya lihat barangnya, saya senang, wah ini aja saya ambil. Terus saya bilang, Pak ini mau Bapak mau jual berapa? Tunggu saya rundingan sama istri saya dulu. Oke. Hari berikutnya atau malam itu juga dia beritahu saya harganya. Baik Pak, saya jual dengan Bapak 72 juta. Jadi dia beli 72,5 sebetulnya. Saya rugiin sedikit tak apa-apa lah, 72 juta. Saya langsung bilang, oke, saya tutup. Loh Bapak nggak nawar? Enggak. Loh kenapa kok nggak nawar Pak? Loh karena pas kok. Loh kenapa kok pas? Saya bilang, satu saya percaya Anda, dua ini sudah diatur Tuhan. Terus saya cerita, Bapak ngerti saya punya diberkati Tuhan 80 juta. 80 juta, perpuluhannya berapa? 8 juta. Perpuluhan boleh diciak sendiri tidak saudara-saudara? Tidak boleh. Harus dikembalikan ke Tuhan ya. 80 juta dikurangi 8 juta berapa? Persis. Wah menghimbau, datang mobilnya, kere-kere. Menghimbau saudara. Saya pakai hampir 2 tahun. Nanti September nanti 2 tahun. Dan itu saya nggak pernah terganggu, mobilnya cukup baik dan saya happy dengan itu. Saya tidak ada himbauan lagi. Masa tiap tahun menghimbau, terus kan ya kebangetan tau saudara ya. Ini bukan menghimbau, ini dilodok orang begini, menghimbau terus itu kan lucu kan. Kalau butuh aja tau saudara, butuh menghimbau kan Anda menghimbau nggak apa-apa. Udah. Lalu Januari yang lalu istri saya mimpi. Pagi-pagi mimpi, dia ngomong gini, tadi malam aku ngimpi. Oh ya, ngimpi. Oh ya, aku lihat ada suami istri datang, namanya orang ini, ke rumah kita dan ngasih kita mobil baru. Terus saya nggak terlalu tanggapi karena kita nggak ada permintaan, tidak ada himbauan, nggak ada apa-apa. Saya bilang, oke, ngasih mobil apa sih? Saya berkata gitu. Sambil pasti ngantuk-ngantuk sudah pagi-pagi. Dia bilang, ngasih BMW. Singkatan apa tahu? Behold my word. Wah, kalau Mazda itu Mazmur Daud. Anda harus tahu itu. Kalau S-Pass, ekonomi saya pas-pasan. Tapi jangan khawatir, pas butuh, pas ada. Nah, apa tenang aja, itu sudah dicukupi berarti kan. Pas pengen, pas ada. Pas butuh, pas ada. Pas terus saudara. Nah, apa tenang aja, itu sudah dicukupi berarti kan. Pas pengen, pas ada. Pas butuh, pas ada. Pas terus saudara. Kan nggak sampai tekor saudara. Kalau Karimun belum ketemu saya. Kalau Anda punya VW, bernama Victorious Warriors. Kita punya semua singkatan saudara. Jadi saya bilang, enggak lah, saya bilang, masa dia bisa beliin BMW, mahal kan BMW, saya bilang. Tapi saya enggak ingin Pak Timotius beli aja, saya enggak kepingin, itu repot saudara, itu kok kebalik-balikan saudara ya, keliru itu antara wiper dengan sign itu, lampu sign itu kebalik-balik semua. Jadi saya bilang, wah enggak terlalu, enggak lah, saya bukan orang yang suka hobi mobil itu, enggak. Nah, akhirnya saya pagi itu saya doa di WC saudara, itu ruang maha suci saya di WC, saya ngomong gini, Tuhan bener sih Tuhan mau kasih saya BMW? Gak ada jawaban, tapi juga gak ada perkataan tidak ada jawaban, diam aja.
Ajukan pertanyaan kedua. Tuhan, kalau benar ini Mazda ini dikemanain? Orang mikir kan jual, gitu kan saudara? Ya, saya nggak bisa, kita kan steward, kita kan hanya pengelola. Itu kan mobil dinas saudara. Nah, mobil dinas kerajaan surga. Jadi kalau Anda menjual mobil dinas masuk penjara, ya kan? Mobil dinas nggak bisa dijual sembarangan. Harus tanya bosnya. Kalau dia bilang jualan, nah tak jual saudara. Tapi kalau dia bilang diam aja, enggak. Tiba-tiba saya dikasih muncul wajah teman saya Pak. Wah itu wajahnya muncul di WC. Di ruang maha suci. Makanya kalau wajahmu muncul di WC saya, wah Anda diberkati saudara. Wah, itu. Kalau Anda nggak pernah muncul di WC saya, nggak ada apa-apanya, repot saudara. Jadi wajah beken itu penting. Anda tahu wajah beken. Sering-seringlah tampil begitu. Makanya duduknya depan itu berketahuan saudara. Seringkali kalau gampang. Kalau ini, kok siapa ini kok nggak pernah kelihatan? Alah, bukan repot saudara ya. Jadi oke, saya bilang ini. Oke Tuhan, kalau betul Tuhan mau kasih saya lewat orang ini BMW, ini mobil tak kasih Jakarta. Kasih. Taburin Jakarta. Ya kan? Freely apa? Receive, freely give. Anda terima dengan gratis, Anda beri dengan gratis. Dah, saya ngomong sama istri saya, aku tadi di WC dapat penglihatan. Saya cerita, saya lihat begini-begini. Dia sejahtera, dia bilang, oke, aku sejahtera. Tunggu aja. Februari, Meren Hiki datang di gereja ini. Anda masih ingat? Hari terakhir, dia berkata gini, saya dipakai Tuhan untuk mendoakan siapa yang butuh mobil baru. Anda jangan lupa, segereja berdiri semua waktu itu saudara. Nah, kalau mau mobil semua, Anda sudah punya 3 loh, berdiri semua. Heran, yang showroom mobil juga berdiri juga saudara. Heran juga, semua berdiri segereja. Nah saya duduk di situ saudara, saya duduk sendirian loh. Kok semua berdiri? Saya bilang, wah ini kedagingan semua. Tapi jujur ya, karena pengen berdiri semua. Saya bilang kalau aku duduk sendiri nggak enak lah ya. Minimal mendukung jemaat. Saya nggak kepingin, saya nggak ada kerinduan, tidak ada himbauan apa-apa. Jadi saya ikut berdiri mendoakan saudara, pikirnya. Terus dia bilang, sekarang tulis, pengen mobil apa? Siapa yang masih punya catatannya, mobil apa? Makanya yang dapat sedikit nanti saudara. Oh hilang kok, tulisannya aja hilang, Anda nggak yakin itu dapat kok. Ada yang nggak tulis mungkin, terserah Tuhan gitu kan. Nah, saya nulis apa ya? Saya bilang, waduh saya nulis apa ini? Terus ingat mimpinya istri saya. Ini aja kok repot-repot. Tulis BMW. Si Puma di sebelah saya tanya, kamu nulis apa? Panther. Wah ini ganas ini Panther ini. Panther kan harimau hitam. Wah itu kan ganas. Kamu nulis apa Pak? Begini. Wah BMW. Saya sudah bilang jangan cerita-cerita, malah cerita-cerita saudara. Orang tuh kalau dilarang mah disuruh. Yesus itu kan gitu, jangan ngomong-ngomong malah cerita-cerita. Sampai sekarang masih begitu. Jadi, ya sudah, Mendiki doa, ya sudah, doa selesai. Nggak ada apa-apa. Bulan Maret, saya mau ke Amerika. Kurang beberapa hari mau berangkat. Orang ini telepon saya. Dia bilang, kami ingin memberkati. Berkati apa? Mau beliin kamu mobil baru. Wah, saya saudara. Kok aneh, ini orang dilihat dalam mimpi, dia ngomong mau beli mobil baru. Nah saya kan terang-terangan orang tak tanya, mobil apa? Saya berkata gitu. Supaya jangan sampai salah saudara ya. Kalau dapat yang kecelakaan gitu berepot. Masuk masih mobilnya Mr. Bean itu kan meringkas itu kan repot. Ya toh? Nah kok ini aja susah saudara. Lalu, makanya saya dengar baik-baik. Orang tuh bersyukurlah. Ada orang bilang, Pak kamu gede badannya, gede itu saya semuanya jadi gede. Anda cilik itu cilik, naik pesawat aja kalau sudah gede, ekonomi kelas gak cukup saudara. Kalau Anda ramping-ramping itu ekonomi diseselki aja masih cukup saudara. Jadi masing-masing lah itu anugerah Tuhan. Nah, lalu kemudian saya bilang, mobil apa? BMW. Waket saya. Hah? Bisa kamu? Saya tanya terus terang. Loh, aku diberkati Tuhan. Aku mau ikut bagi berkat. Tunggu, saya bilang. Aku doa dulu. Saya nggak langsung, haleluya. Oh enggak. Malah enggak entuk. Kalau Anda mau adanya gitu malah lama. 5 tahun lagi belum tentu saudara.
saya pikir, oke, saya doa dulu. Terus terang saya doa. Karena apa? Buat saya tidak gampang nerima, saudara. Ya ngomong terus terang ya, ini sak Jawa Tengah ini, coba golek ana pendeta numpak BMW itu kangelan, koncone tidak ada, saudara. Kalau saya tinggal di Jakarta, teman saya banyak yang begituan. Anda tinggal di sini, sulit. Untung ini gereja sistemnya gaji. Jadi saya digaji sama gereja. Mau Anda mau persembahan banyak atau sedikit nggak urusan, tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau enggak nih kan, jadi makan pendetanya sendiri di persembahannya kan repot, saudara. Itu omongan di luar itu bisa mengerikan sekali. Itulah sebabnya saya bilang, waduh, saya mesti sembahyang. Ini apa sebetulnya? Memang cocok semua dengan mimpi, dengan segala macam. Tapi saya berkata, saya mau sembahyang. Waduh, itu berat, saudara. Itu pergumulan berat. Makanya saya bilang kadang-kadang berkat itu ya dihindari aja kok susah, luar biasa, saudara. Ini udah ngejar itu, saudara. Saya berdoa, saya ngomong gini sama istri saya, gini aja lah. Saya itu ada beberapa hal yang gak enak di hati, ya karena sungkan-sungkan tadi. Tapi juga rasanya kok gak enak yang kok ngelangkai Pak Yusak. Orang tua dilangkai, gak enak tuh. Pak Yusak naik EV6, kok aku naik BMW kan railok, saya berkata gitu. Wong tua aja kurang ajar, saya berkata. Terus aku tak beli, minta beliin mobil seperti Pak Yusak aja. Itu kira-kira 70 juta lebih murah. Nah saya sedang bangun rumah di sebelah, waktu itu belum dibangun. Nah itu masih kurang kira-kira 70 juta nih. Kurang lebih saya harus siapin segitu tambahannya. Ini tak mintain 70 juta nih, tak pakai untuk rumah. Jadi nggak sampai sekali gitu. Itu saya bilang, pokoknya kamu jangan buat keputusan. Kita ke Amerika dulu, sembahyang dulu, tanya Tuhan. Ya, saya bilang gitu. Sampai di Amerika, saya diundang sama John Evans ini bersaksi di gerejanya, saudara. Saksi ya, saksi 10 menit. Mau turun nggak boleh, dikasih kartu sama dia. Ini, terima kasih dari saya dan Sister Pat, segala macam dikasih. Saya bilang thank you, turun lagi, nggak boleh lagi. Dia bilang gini, Pastor, aku dan istriku digerakkan Tuhan memberkati kamu untuk pribadimu. Dia kasih saya waktu itu uang kontan 10.000 US dollar. Uang sekarang berapa ya, saudara? 80 berapa lah, rupiah makin tajam ya ini makin gede gitu ya nilainya. Jadi 10.000 US, 85 juta kali uang sekarang. Saya turun, Patrick Ondri ngomong sama saya, Pastor itu uang kontan, tolong pegang baik-baik, karena tak kita di sebelah saya gini aja, saudara. Itu uang kontan, itu diambil orang bisa hilang. Saya nyimpen. Saya diam aja, Tuhan ini untuk apa? Dan bilang, kamu kan butuh untuk rumah. Itu saya bilang, kamu kan kawannya butuh kurang segitu persiapanmu. Nah itu Tuhan cukup. Iya ya. Jadi gimana dong mobilnya? Saya diam, saudara. Saya pulang. Nah sebelum saya ke Mbak Niki beliin saya laptop, kasih saya uang lagi. Saya kalau dikasih uang hamba-hamba Tuhan, saudara, saya heran sekali, dikasih duit saya mana-mana nih. Lalu kemudian saya pulang, saya sudah nggak mutusi apa-apa. Malam itu Ibu Elizabeth telepon, terus ngobrol sama Tina istri saya. Lalu Tina cerita, Lis, tolong didoain ya, ini suamiku lagi bergumul. Biasanya orang kalau bergumul kan punya utang, punya masalah, ini bergumul dikasih BMW, bayangin. Rohani banget tak pikir ya saudara ya, mau dikasih BMW. Dan saya bilang, kenapa ada cerita gini. Terus ini hamba Tuhan ngomong gini, dia bilang, Tin, kamu terima itu. Sebab aku pernah punya pengalaman. Satu hari aku dikasih orang baby Benz, Mercedes. Aku tolak karena punya perasaan yang sama. Aku minta mentahannya, duitnya, tak bagi-bagi. Aku pikir itu berkenan, cara yang berkenan. Sekian waktu kemudian ada orang lain mau ngasih lagi baby Benz. Kali kedua aku berdoa, Tuhan berkata, tidak boleh. Kamu tidak boleh terima itu bukan punyamu. Saya bilang, tanya, kenapa Tuhan aku tidak boleh? Dan Tuhan berkata, dulu waktu pertama kali aku kasih kamu barang itu, kamu perlakukan seperti itu pemberianku. Sekarang kau tidak boleh naik itu. Dia bilang, aku nyesel sekali. Bukan karena enggak jadi naik baby Benz, tapi kenapa pemberian Tuhan tak perlakukan seperti itu. Waduh, saya kaget. Saya belum pernah kepikir bahwa bisa seperti itu, saudara. Dan waktu itu saya renungin, iya ya, saya ingat gila. Misalnya begini, saudara, saya kalau ke luar negeri, seringkali saya belikan oleh-oleh. Seandainya saya belikan oleh-oleh anak-anak saya, misalnya saya belikan Kesia atau Samuel, kadang saya belikan krayon yang 40 set, yang gede gitu. Seandainya saya belikan mereka pemberian itu,
Terus besoknya mereka ke sekolah dibagi-bagi temannya. Iya kamu ya. Dihabisin semua sampai dia nggak punya apa-apa lagi. Dia pulang bawa dusnya aja. Papa sudah tak bagi-bagi Pak. Sebagai bapak Anda berkata, luar biasa anakku. Luar biasa. Tak oleh-olehi dintek resi dibagi-bagi koncone. Hebat anake sapa ora hebat. Atau saya berkata, piye toh? Ayo, yang mana reaksimu saudara? Ayo, piye toh? Ngerti saudara? Pada certain level, di level tertentu, Anda dibawa kenal Tuhan sampai seperti itu. Yang terakhir, saya ketemu Pak Yusak. Terus dia bilang gini, ada orang beritahu, Yusak, aku dikasih uang BMW. Memang akhirnya saya terima. Terpaksa saya terima, saudara. Lalu kemudian dia bilang, aku ngerti ya. Terus dia ngomong sama saya, kita doa gitu. Oh ya, tak tahu Tuhan. Dia bilang ini, Tuhan, hamba-Mu agung, kamu kasih mobil ya, BMW ya. Terus Tuhan jawabnya gimana Om? Dia bilang, iya, aku yang kasih. Tak orang, kenapa Tuhan? Kayaknya dikasih kenapa? Aku bilang, kenapa Om jawabannya? Tuhan ngomong, jatahnya. Terus saya diajari soal jatah dalam hidup orang masing-masing berbeda. Untuk tujuan-tujuan Allah dia sediakan ini. Lain kali kalau ada kesempatan saya akan cerita pada saudara, sharingkan karena ini penting untuk kehidupan kita. Dia bilang itu jatahnya dia. Dan dia bisa ambil maksimal dari yang aku sediakan. Dia Allah yang luar biasa. Akhirnya ya sudah dikonfirmasi begitu saya terima. Saya terima. Pilih warna segala macam, sudah datang sih barangnya, Anda boleh lihat, jangan dipegang-pegang saudara masih. Urapannya kenceng sekali soalnya. No. Lalu kemudian saya milih nomor kan saudara, nomor. Lalu saya bilang, ditanya, Bapak pengen nomor berapa? 7 pokoknya, angka sempurna. Dapat 2 angka, 77. Apa itu? Sempurna. Sebagaimana Tuhan sempurna, kita juga sempurna. Lalu itu rohani ini saudara ya. Tapi depannya saya bilang, saya minta TI. Istri saya bilang, jangan TA. Apa TA? Tina Astari. Loh, namamu kok dibawa-bawa, saya berkata. Saya bilang, itu mobil sudah pakai namamu aja. Tapi namamu jangan sampai di plat nomor segala toh. Oh nama kok sampai di plat nomor TA segala macam Tina Astari. Jangan. Nanti kalau H77 TA dari jauh katanya harta, wah repot saya berkata. Wah itu repot saya berkata. Jangan. Hati, saya bilang hati. Yang penting apa? Hati. Anda boleh naik apapun. Yang penting hati itu benar di hadapan Tuhan. Nah, kok ngerti gitu Pak? Hamba Tuhan. Selalu punya jawaban. Anda harus tahu itu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Amen, saudara. Perhatikan. Anda akan lihat banyak hal yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti. Tapi kalau Anda perhatikan pekerjaan Allah, saudara akan lihat bagaimana Tuhan kerja dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitabmu. Saya harap Anda masih ingat dengan doamu soal mobil dan Tuhan tidak lupa itu. Pada waktunya engkau akan menuai kalau engkau menabur dan tidak menjadi lemah. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukankah Allah itu baik? Bukankah dia Allah yang setia, Tuhan yang murah hati, Allah yang memberkati anak-anaknya.